Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selin Kenta dengan NIM G811211037. Di sini saya akan membahas materi tentang local wisdom yang ada di daerah saya, yaitu Rampi. Baiklah, sebelum saya masuk di bagian pembahasan, terlebih dahulu saya akan membahas sedikit mengenai latar belakang suku Rampi. Suku Rampi merupakan sebuah kecamatan di Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan yang masih sangat terisolir dan terletak di Pegunungan Kambuna. Masyarakat Rampi masih sangat terkenal dengan adat, kebiasaan, dan budaya yang turun-temurun dari nenek moyang kami yang masih terlaksana sampai sekarang. Orang-orang tua kami di sana umumnya berprofesi sebagai petani, peternak, dan juga mengelola ladang. Dan masih banyak lagi pekerjaan yang biasa dilakukan oleh orang-orang tua kami di sana sehari-harinya. Dan kemudian Rampi ini, Kecamatan Rampi terbagi lagi menjadi 6 desa. Desa yang pertama yaitu Leboni, desa yang kedua yaitu Sulaku, yang ketiga yaitu Aminuwa, desa tempat kelahiran saya, yang keempat yaitu Dodolo, yang kelima yaitu Bangkok, yang biasa kami sebut Rampi Asli, dan yang terakhir yaitu Tedeboe. Selanjutnya, ada 2 akses transportasi jika hendak menuju ke Kecamatan Rampi. Yang pertama yaitu Bandar Udara Rampi yang melayani rute Masamba Rampi. Dulu juga sempat melayani rute Palu Rampi, namun ditutup dikarenakan kurangnya penumpang jika penerbangan Palu Rampi. Dan akses transportasi kedua yaitu ojek yang melayani rute Palu Rampi dan ada juga rute Badak Rampi. Jarak tempuh Masamba Rampi jika menggunakan ojek yaitu 86 km, tergantung dari kondisi jalan. Jika kondisi jalannya baik, mungkin akan sampai dalam 1 hari perjalanan. Jika kondisi jalan buruk atau jika cuaca kurang membaik, mungkin bisa 1 atau 2 malam di perjalanan. Berjalannya Adat Rampi sampai sekarang dipimpin oleh seorang tetua yang biasa kami panggil sebagai Tokui Tongko. Dan juga ada 9 orang tetua di bawah Tokui Tongko yang membantu menjalankan adat Rampi ini. Adapun susunan Dewan Adat Rampi yang pertama yaitu Tokui Bola atau ketua adat masing-masing di desa-desa yang berada di Kecamatan Rampi. Yang kedua, Bororae atau pengawal Tokei. Yang ketiga, Kabilaha, yaitu hakim yang memutuskan sanksi adat kepada seseorang yang melanggar adat. Yang keempat, Peko Aro atau pemberi informasi jika terjadi sesuatu di Kecamatan Rampi. Dan yang kelima yaitu Towalia, tabib atau dukun yang biasa membantu orang melahirkan sebelum adanya puskesmas atau rumah sakit di Kecamatan Rampi. Dan yang keenam yaitu Pantua atau bendara adat. Yang ketujuh, Pongkaro atau kepala kelompok tani yang biasa menjalankan ritual sebelum masyarakat Rampi turun untuk bertani. Dan yang kedelapan yaitu Pobeloi atau ketua adat kehutanan. Dan yang kesembilan yaitu Timoko atau ketua adat peternakan. Itulah 9 susunan Dewan Adat Rampi beserta tugasnya masing-masing yang berada di bawah pimpinan Tokui Tongko Rampi. Kebiasaan yang masih dipegang teguh oleh masyarakat Rampi sampai saat ini, yang pertama yaitu masyarakat Rampi sering membuat baju menggunakan bahan kulit kayu nunu atau kulit kayu pohon beringin. Baju ini dijadikan sebagai baju adat khas Rampi. Yang kedua yaitu modula
adalah salah satu bentuk tari kesenian tradisional yang masih dilaksanakan sampai saat ini. Kesenian ini dilaksanakan pada waktu-waktu tertentu saja yang berkaitan dengan upacara adat. Dan yang ketiga yaitu pesta adat Mugombo atau disebut musyawarah adat Rampi yang begitu sakral tentang penetapan dan pengesahan aturan adat masyarakat di Kecamatan Rampi. Kebiasaan selanjutnya yang sangat sering dilaksanakan oleh masyarakat Rampi yaitu jika hendak turun mengerjakan ladang, dilaksanakan makan-makan bersama yang biasa disebut molai rumpah. Kemudian jika bulir-bulir padi sudah bermunculan, kembali dilaksanakan makan-makan bersama atau biasa kami sebut motohoi. Dan jika sudah selesai memanen hasil ladang dan sudah memasukkannya ke lumbung, dilaksanakan kembali makan-makan bersama di Baruga Pohon Tugu yang dibangun di sekitaran sawah yang biasa disebut mangungure. Itulah kebiasaan-kebiasaan masyarakat Rampi yang masih terlaksana sampai sekarang. Selanjutnya, adat yang masih dipegang teguh oleh masyarakat Rampi. Di sana yang pertama yaitu masyarakat Rampi tidak diperbolehkan melakukan pekerjaan berat 2 kali dalam 1 hari. Contohnya, jika sudah melakukan pekerjaan di kebun tidak diperbolehkan lagi bekerja di ladang. Dan jika melanggar pantangan tersebut, biasanya yang akan terjadi adalah kematian atau mungkin akan jatuh sakit. Dan bukan yang melanggar yang akan mendapatkan bencana tersebut, namun akan berdampak pada keluarganya. Kejadian seperti ini sangat sering terjadi, namun masyarakat Rampi sering juga melanggar walaupun mereka sudah tahu konsekuensi yang akan mereka dapatkan. Dan selanjutnya yaitu masyarakat Rampi. Anak-anak di sana dilarang mengumpul piring kotor jika para orang tua belum selesai makan. Selanjutnya tidak diperbolehkan menyanyi saat sedang memasak. Kemudian tidak diperbolehkan duduk di depan pintu. Konon katanya jika seorang wanita duduk di depan pintu, ia akan mendapatkan jodoh seorang duda. Kemudian jika seorang pemuda laki-laki yang duduk di depan pintu, dia akan mendapatkan jodoh yaitu janda. Adat yang selanjutnya yang tidak boleh dilanggar oleh masyarakat Rampi yaitu dilarang memotong kuku atau menjahit jika malam sudah tiba. Dengan demikian video penjelasan mengenai lokal wisdom dari daerah saya Rampi, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.